Halo listeners, balik lagi bersama Mimin. Semoga kalian sehat selalu ya. Di video kali ini Mimin akan melanjutkan kisah dokter racun. Bagaimana kelanjutan Su Chunliang setelah menjebak Wang Dalei ke penjara? Biar gak penasaran, yuk langsung saja kita masuk ke videonya. Bab 13, Divergensi. Ketika Yeo Wenbin, Direktur Departemen Urusan Medis, mendengar kabar tersebut dan bergegas kembali dari tempat pertemuan Biro Kesehatan, masalah sudah reda. Nona Jiang terbangun sebelum diselamatkan setelah dibawa ke ruang gawat darurat. Rumah sakit memberitahu anggota keluarganya, tetapi mereka masih takut membiarkannya pergi. Untuk berjaga-jaga, disarankan agar dia tetap di bawah pengawasan selama 24 jam. Yeo Wenbin tiba di pintu masuk gedung kantor administrasi dan bertemu dengan Tan Guoliang yang keluar dari dalamnya. Tan Guoliang dengan inisiatif menyapanya dan bertanya mengapa dia kembali. Bagaimanapun, sebagai Direktur Departemen Medis, seharusnya ia hadir dalam acara besar seperti hari ini. Yeo Wenbin tidak berada di lokasi pada saat kritis. Pada akhirnya, dia merasa agak bersalah. Dia memberitahu Tan Guoliang bahwa dia sedang dalam rapat, dan bergegas kembali sebelum rapat berakhir setelah menerima panggilan, dan bertanya tentang situasi departemen. Tan Guoliang memberitahu dia dengan suara rendah bahwa Xiao Su yang baru memang jenderal yang baik, dan departemen medis mereka seharusnya menyimpan lebih banyak bakat seperti itu. Hati Yeo Wenbin merasa lega ketika mendengar dia mengatakan itu. Pada saat ini, Kepala Keamanan Yu Xiangdong datang dengan sekelompok penjaga keamanan. Tan Guoliang meringis dengan merendahkan sekelompok orang yang tidak berguna. Dia tidak ingin mengucapkan salam kepada kelompok itu dan pergi sebelum mereka tiba. Yeo Wenbin tersenyum kepada Xiangdong. Meskipun dia tidak senang dengan efisiensi Xiangdong biasanya, dia tetap harus bersikap baik di permukaan. Yu Xiangdong datang kepada Yeo Wenbin dengan wajah pucat, dan memberinya jempol. Yeo tua, orang-orang di departemen medismu sungguh baik, dan polisi tidak akan melalui departemen keamanan kita. Yeo Wenbin berkata, tidak mungkin, aku pasti telah memberitahumu lebih dulu, dan kemudian memanggil polisi. Mengapa tidak? Panggil 110 di depanku. Mereka semua adalah rekan kerja. Mengapa kamu harus membuatnya begitu jelek? Yeo Wenbin menjadi marah begitu mendengarnya. Tidakkah Anda tahu jenis urin Anda di Departemen Keamanan? Biasanya saya tidak bisa melihat Anda ketika ada masalah, dan satu persatu bersembunyi 2 mil ketika menghadapi bahaya, dan sekarang Anda berbalik dan menyalahkan kami. Apa yang jelek? Mungkin saja karena kawan-kawan di kantor medis kita tidak sabar menunggu kedatanganmu, dan keselamatan pribadi mereka terancam, sehingga mereka harus memilih untuk menelepon polisi. Jika itu kamu juga akan menelepon polisi dengan cara yang sama saat dalam bahaya, bukan? Yu Xiangdong tidak bisa mendengar sarkasme dalam kata-katanya. Yeo tua. Apa maksudmu? Kapan Anda mengalami kecelakaan di departemen medis dan kami tidak membantu membersihkan pantat Anda? Dengan sikap Anda, tidak mengherankan bawahan Anda akan melakukan ini. Apa sikapku? Sepertinya bukan urusan departemen keamanan untuk mengarahkan bagaimana kami melakukan hal-hal di departemen medis. Kamu sangat mampu, jangan datang ke departemen keamanan kita ketika kamu menghadapi masalah di masa depan. Tangani sendiri. Jika begitu, kami benar-benar tidak akan mengganggu Anda di masa depan. Rumah sakit memiliki 2 pintu gerbang dan tempat parkir. Anda terlalu sibuk dengan pekerjaan, benar-benar terlalu sibuk. Yeo Wenbin, apa yang kamu bicarakan? Saya selalu mengatakan itu. Jika Anda memiliki ketidakpuasan dengan pekerjaan Departemen Keamanan kami, Anda bisa menyatakan dengan jelas. Jangan menggunakan metode ini untuk membalas dendam. Hal ini mungkin hal kecil bagi kami, tetapi hal besar bagi citra rumah sakit. Bagaimana saya mempengaruhi citra rumah sakit? Apakah Anda bermaksud meminta saya melepaskan mantel putih saya dan mengenakan seragam keamanan untuk mewakili citra rumah sakit? Ketidakpuasan ini sudah berlangsung selama 1 atau 2 hari, dan Yeo Wenbin sepenuhnya terbakar oleh tuduhan Yu Xiangdong. Kedua mereka berdiri di pintu gedung kantor, berdebat bolak-balik, suara mereka semakin keras, hingga akhirnya Wakil Presiden Gao Xinhua terganggu. Sebenarnya, Gao Xinhua tidak ingin tampil, tetapi Dekan Gu Houyi memindahkan masalah tersebut kepadanya, dan 2 kader tingkat departemen secara terang-terangan bertengkar di siang hari. Banyak karyawan dan pasien yang menyaksikannya. Gao Xinhua meminta Liu Dengke, Direktur Kantor Akademi, untuk mengundang kedua belah pihak ke kantornya. Baik Yu Xiangdong maupun Yeo Wenbin memerah karena marah dan masuk ke kantor Gao Xinhua, masih saling menatap seperti 2 ayam jantan yang sedang bertengkar. Ada alasan mengapa Gu Houyi meminta Gao Xinhua menangani masalah ini. Gao Xinhua sendiri berasal dari Departemen Keamanan, dan Yu Xiangdong adalah penerus yang direkomendasikannya. Adapun Yeo Wenbin, tidak ada yang tahu bahwa dia berasal dari kampung halamannya. Gu Houyi melindungi kelemahannya dan menghargai sesama desa. Sebenarnya, dia juga tahu bahwa Yeo Wenbin tidak cukup mampu, dan agak sulit baginya menjadi Direktur Departemen Medis.
Tidak semua orang bisa bekerja dengan baik di departemen medis. Sengketa medis di Changxing telah meningkat dalam 2 tahun terakhir. Alasannya utamanya adalah masalah kualitas perawatan medis itu sendiri. Kekuatan Yeo Wenbin bukanlah untuk menyelesaikan konflik tetapi untuk menghindarinya. Direktur kantor pengadilan Liu Dengke berkata kepada Gao Xinhua dengan senyum, "Pengadilan tinggi. Aku sudah mengundang semua orang untukmu. Masih ada tugas di Guiyuan, jadi aku akan pergi ke sana dulu." Gao Xinhua menganggukkan kepala, dan Liu Dengke menutup pintu kantor setelah dia pergi. Gao Xinhua mengeluarkan sebatang rokok dari kotak rokok, tanpa melihat mereka berdua, berkata pelan, "Siapa yang ingin merokok, datanglah dan ambil sendiri." Yu Xiangdong dan Yeo Wenbin memisahkan pandangan mereka yang saling terpaut, dan melihat bahwa Gao Xinhua sudah memasukkan rokok ke mulutnya, belum dinyalakan, dan sedang mencari korek api. Yeo Wenbin tidak merokok. Tahu apa yang dimaksud pemimpin, Yu Xiangdong dengan cepat mengeluarkan korek api dan pergi membantu Gao Xinhua menyalakan rokoknya. Yeo Wenbin melihat dengan dingin, dan diam-diam mengutuk seorang pemuja dalam hatinya. Gao Xinhua berkata, "Duduklah, teh sudah disiapkan untukmu." Yu Xiangdong tersenyum dan berkata, "Bagaimana mungkin Anda bekerja untuk pengadilan tinggi?" Gao Xinhua berkata, "Mereka semua rekan kerja, tidak ada yang namanya tinggi atau rendah, Direktur Yo. Apakah Anda tidak setuju?" Yeo Wenbin tersenyum dan berkata, "Rekan kerja juga dibagi menjadi atas dan bawah, dan Anda adalah pimpinan kami yang lebih tinggi. Siapa yang tidak tahu bagaimana merayu para pemimpin?" Gao Xinhua menggoncangkan abu di asbak dan memberi isyarat kepada keduanya untuk duduk. Yu Xiangdong dan Yeo Wenbin duduk di sofa berdampingan, dengan sengaja menjaga jarak satu sama lain, seperti pasangan muda yang sedang bersikap tantrum. Gao Xinhua berkata, "Apakah kalian berdua memiliki kebencian yang mendalam?" Yu Xiangdong adalah yang pertama membantahnya, "Tidak." Yeo Wenbin juga dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak ada kebencian mendalam, dan pertengkaran begitu membara di depan publik hingga leher menjadi tebal dan kota penuh dengan badai. Apakah ini kering dan kering atau tidak nyaman untuk tidak berbuat apa-apa? Yeo Wenbin mengatakan bahwa mereka berdua tidak memiliki kesalahpahaman pribadi. Dan pertikaian sebelumnya disebabkan oleh masalah pekerjaan. Giliran Yu Xiangdong untuk menganggukkan kepala kali ini. Masuk ke kantor berpendingin udara dengan efek pendinginan yang sangat baik di pengadilan tinggi, darah pada keduanya dengan cepat mereda, dan keduanya menyesali bahwa mereka seharusnya tidak bertengkar dengan begitu terbuka tadi. Anda sungguh berdedikasi, tetapi jika Anda memiliki perbedaan pendapat di tempat kerja, Anda sebaiknya membahasnya dengan tenang di belakang pintu tertutup. Mengapa Anda harus membiarkan semua orang tahu? Orang-orang yang ditambahkan hampir 100 tahun. Bukankah itu memalukan? Yu Xiangdong memberitahu alasannya marah. Dia berpikir bahwa departemen medis seharusnya tidak melewati mereka dan menelepon polisi langsung. Yeo Wenbin tidak senang, "Salah bagi kami untuk menelepon polisi ketika itu terjadi? Apa tanggung jawab Departemen Keamanan Anda? Mengapa Anda tidak dapat tiba di tempat kejadian begitu ada perselisihan? Dengan efisiensi operasional Anda, bagaimana keselamatan pribadi staf medis bisa dijamin?" Kedua-duanya mempertahankan pendapat masing-masing. Dan emosi mereka mulai terangsang lagi jika tidak ada kata sepakat. Gao Xinhua berkata, "Jangan mengatakan beberapa kata. Untungnya, tidak ada insiden besar hari ini. Jika nenek tua itu mengalami kecelakaan di rumah sakit, bukankah tanggung jawab kita? Mengapa Departemen Keamanan tidak bisa segera menuju tempat kejadian saat insiden terjadi?" Yu Xiangdong adalah bawahannya yang lama, jadi Gao Xinhua memberi peringatan pertamanya kepada Yu Xiangdong terlebih dahulu, dan Yu Xiangdong berhenti berbicara. Efisiensi Departemen Keamanan yang lambat, dan itu tidak dimulai dari dirinya. Ketika dia adalah kepala bagian, dia selalu memiliki gaya ini. Bisa dikatakan bahwa dia belajar darinya. Tetapi tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya, dia tidak berani mengatakannya, dan kepalanya tunduk. Pengadilan tinggi, Changxing begitu besar, setiap hari ada perselisihan besar dan kecil. Ada lebih dari selusin kasus, tenaga kerja kami memang tidak mampu menanganinya. Jangan tegangkan alasan. Ketika saya berada di Departemen Keamanan, hanya ada 7 orang secara total. Tidak semuanya mengurus pekerjaan keamanan seluruh Changxing. Tidak semuanya menjaga keamanan teratur. Sekarang Anda karyawan penuh waktu ditambah puluhan penjaga keamanan, dan perselisihan semakin parah. Jika terlalu banyak, bukankah Anda seharusnya merenungkan masalah Anda sendiri? Yu Xiangdong terdepresi, apakah Anda sama seperti sekarang ketika Anda menjadi kepala Departemen Keamanan? Di masa lalu, pasien menunjukkan rasa hormat terhadap tenaga medis, tetapi sekarang kesadaran pasien tentang perlindungan hak mereka telah meningkat banyak kali lipat. Perlindungan hak yang berlebihan ada di banyak tingkatan, dan opini publik tidak ramah terhadap tenaga medis, yang membuat hubungan antara dokter dan pasien semakin tegang. Dikatakan bahwa Departemen Keamanan mereka tidak melakukan apa-apa. Tetapi mereka yang menerima paling banyak cacian dan pukulan di seluruh rumah sakit. Kantor juga mengharuskan mereka untuk tidak membalas ketika mereka dipukuli atau dicaci. Pekerjaan ini benar-benar sulit. Gao Xinhua kemudian bertanya kepada Yeo Wenbin, "Di mana Anda berada ketika perselisihan terjadi tadi?" Yeo Wenbin berkata, "Saya akan pergi ke Biro Kesehatan untuk rapat."
Gao Xinhua berkata, apakah Anda akan lebih banyak daripada saya? Anda entah di rapat atau dalam perjalanan menuju rapat sepanjang hari. Dalam situasi hari ini, sebagai Direktur Departemen Medis, seharusnya Anda ada di sana. Rapat ini penting, jadi jangan menekankan alasan, rapat mana yang tidak penting? Saya telah bekerja di Changxing begitu lama. Ada hal-hal apa yang tidak saya tahu? Gao Xinhua melihat Yao Wenbin, lalu melihat Yu Xiangdong. Keduanya menundukkan kepala mereka. Gao Xinhua adalah orang yang bijaksana, dan ulah kecil mereka tidak dapat disembunyikan darinya. Gao Xinhua berkata, rekan-rekan dalam unit yang sama, bahkan jika mereka tidak dapat menjadi teman yang berbagi suka dan duka, mereka tidak akan berbalik melawan satu sama lain, bukan? Saya tidak peduli tentang pekerjaan Anda, tetapi saya harus mengingatkan Anda tentang apa yang terjadi tadi. Jangan menjadikannya contoh. Yao Wenbin dan Yu Xiangdong mengangguk berulang kali. Gao Xinhua mematikan puntung rokok, jangan mengatur apapun malam ini. Saya akan menjadi tuan rumah. Restoran kecil di bawah sana bagus. Mari kita makan bersama. Yao Wenbin dan Yu Xiangdong saling melemparkan pandangan, dan mereka sekali lagi mengangguk bersama. Pemimpin mengundang tamu, wajah ini harus diberikan, dan keduanya siap untuk membayar tagihan terlebih dahulu, mengatakan bahwa pemimpin tidak boleh membiarkan pemimpin membayar. Cheng Xiaohong menelepon pada saat ini, dan masih urusan Nona Jiang. Yao Wenbin berkata bahwa dia akan melangkah lebih dulu dan pergi ke Keli untuk menangani masalah tersebut. Yu Xiangdong tidak pergi dengan terburu-buru. Untuk menunjukkan bahwa dia menerima kritik dengan rendah hati, dia bangkit dan mengantar Yao Wenbin ke gerbang, dan menutup pintu sekalian. Gao Xinhua tahu bahwa dia tidak puas, jadi dia pasti punya sesuatu untuk dikatakan jika dia tetap berada di sana. Yu Xiangdong pertama-tama mengeluarkan kotak soft Cina, meletakkan rokok di atasnya, dengan hormat menyalakannya, dan kemudian berkata, Pengadilan Tinggi, saya menerima semua kritikan Anda tadi, tetapi tidak ada kantor medis yang melakukan hal seperti itu, kami sudah tiba, dan sudah mengambil alih situasi, bahkan jika kami menelepon polisi, kami akan menghubungi Anda, apakah menurut Anda itu masuk akal? Gao Xinhua mengambil hirup rokok. Tetapi tidak mengatakan bahwa dia tidak tahu situasi spesifik di kantor medis, dan apa yang Din Gu minta dia untuk menangani adalah perselisihan internal. Yu Xiangdong berkata, Anda tidak tahu seberapa sombongnya anak baru dari kantor medis. Saya bilang saya akan mengurusnya, dan dia masih menelepon 110 di depan begitu banyak orang. Bukankah ini tamparan publik terhadap Departemen Keamanan kita? Gao Xinhua mengerutkan kening, jelas tidak senang. Yu Xiangdong keliru berpikir bahwa Gao Xinhua juga merasa tidak adil baginya. Saya tidak tahu siapa yang menjalin hubungan, sombong, muda, dan merajalela. Gao Xinhua mendongak ke belakang kursi. Tubuh kekarnya membuat kursi eksekutif tersebut berderit. Dia mengangkat kepala dan menghembuskan asap tebal. Pada saat yang sama, suaranya yang tidak tergesa-gesa naik bersama asap, ini tentang Su Chunliang, saya yang mengatur. 10 jari kaki Yu Xiangdong menegang tiba-tiba. Jika bukan karena bagian bawah sepatunya, dia sudah menggali 3 kamar dan 1 ruang tamu di lantai. Dia merasa malu. Dia tidak melakukan pekerjaan penyelidikan dengan baik sebelumnya, jadi dia berkeliling dan mengeluh kepada Lao Gao. Gao Xinhua berkata tanpa tergesa-gesa, saya pikir orang muda seharusnya berdarah.